Maka jika ada kaum yang berusaha untuk membuat perubahan, Allah juga menyertai dalam usaha perubahan tersebut. Makanya di mana-mana setiap kali dia datang, itu warga yang punya semangat perubahan, enggak pakai dibayar, enggak pakai dikasih duit, datang sendiri menyambut orang yang akan membuat perubahan di negeri ini. Kepala negara yang ahli ibadah, mustaqim, yang ibadahnya itu istiqomah, bukan hanya menjelang pilpres doang sembahyang, maka besok pilih yang sembahyang. Kemarin pengajian di rumah beliau di Lebak Bulus 2. Beliau baru pulang kampanye dari Medan. Pulang pesawat terakhir jam 11. Bandara internasional, sampai rumah jam 12. Jam 3 udah bangun. Setengah 4 udah megang tasbih. Kagak begini-begini, enggak. Begini-begini tangan. Jangan begini-begini. Jadi apa ntar negara kita? Maka nih calon presiden Anies Rashid Baswedan, setiap hari kalau mau pergi kemana-mana, minta redo orang tuanya dulu. Pilih besok yang orang tuanya jelas. 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 Kakeknya itu membawa surat ke Liga Arab untuk mendapatkan dukungan kalau negara kita sudah merdeka. Kakeknya yang bawa. Masya Allah. Temennya seperjuangan Kiai Haji Nur Ali. Maka kemarin waktu haul Kiai Nur Ali, dia datang pakai motor. Hujan-hujan. Nggak mau dikawal. Hujan-hujan dia datang pakai motor. Subuh saya hadir di pengajian, saya bisikin, Pak Presiden malam ini haul Kiai Nur Ali. Dia panggil asistennya, malam ini kita ada di mana? Schedule kampanye ada di Jawa Barat. Kalau begitu sore kita ke Bekasi naik motor. Datang sebelum acara naik motor. Dari Lebak Bulus ke ujung Harapan Bekasi Utara naik motor. Naik motor. Naik motor. Datang, nggak pakai ngelempar-ngelemparin kaos, enggak. Nggak pakai ngelempar-ngelemparin sembako. Itu bukan cara Islam, memberi sesuatu dengan cara melempar. Maka pilih yang Islamnya jelas. 5 tahun ke depan negara kita seperti apa tergantung kita besok tanggal 14 Februari hari Rabu. Kalau kita pilih yang ahli ibadah, insya Allah negara kita berkah. Kalau kita salah pilih, dampaknya nanti kita, cucu kita yang akan merasakan kepahitan dalam negerinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahata kulla syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada, alladzi faddala syahra Rajab wa aujaba alaina fawajab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalu man du'iya fa'ajab,
wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Abu Yaki Haji Ghazali Musannif, panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Yakin, Kiai Haji Ustadz Haji Bapak Haji Nur Khalik Wardoyo, Ustadz Mukhlis, para orang tua, hadirin hadirat, ada ibu-ibu, ada. Yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita laksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah, kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, yang akan membawa kita hidup selamat dunia dan akhirat. Di dalam kitab Manahijul Imdad ala syarhi irsyadil ibad ila sabilir rasyad, jilid yang kedua, di lembaran-lembaran awal ada bacaan waqala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas. Kalau kita dengar dalam kajian waqala Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar. Kalau kita dengar waqala Ibnu Amr, itu Abdullah bin Amr, Amr bin As. Kalau kita dengar waqala Ibnu Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita dengar waqala Ibnu Mubarak, itu Abdullah bin Mubarak. Ulama kaya pergi haji setiap tahun, itu Abdullah bin Mubarak. Yang saya akan bawakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Kata beliau, salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat perintah itu ada pasangannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah enggak terima jika ada hambanya mengamalkan 3 ayat perintah itu yang diturunkan dengan pasangannya, kalau diamalkan tanpa menyertai pasangannya, layak balullah, enggak diterima. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakat. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, anishkurli waliwalidaika. Kalau kita mencermati itu ayat, sama di tengah ada huruf wawunya semua. Aqimus sholah wa atuz zakah. Atiullah wa atiur rasul. Anishkurli waliwalidaika.
Itu huruf wawu namanya wawu atop lil mutlaqil jam'i. Ada wawu huruf qasam, wal fajri wasyamsi, demi waktu fajar, itu wawu huruf qasam. Ada 3 orang sering bersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Ada juga wawu samaniyah, wawu yang artinya 8, sebagaimana dalam firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sebelum kalimat futihat ada wawu, wa futihat abwabuha. Itu huruf wawu yang maknanya 8. 8 pintu surga dibuka untuk hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tapi ayat yang tidak jauh dengan ayat tadi ada lagi, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat, enggak pakai wawu. Yang tadi untuk hambanya yang beriman bertakwa 8 pintu surga dibuka. Kalau buat orang kafir enggak pakai wawu, langsung futihat, dibuka pintu neraka 7 pintu. Makanya diajarin guru kita wiridan habis sholat bacanya 7 kali, Allahumma ajirna minan nar. Bukannya 3 kali, dibaca 7 kali. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat, 1 paket. Kalau hanya rajin ibadah tapi pelit, medit, koret, buntut, gasiran, meredehese. Apalagi? Pantat kuning. Emang ada? Ya, ada orang saking pelitnya mungkin tuh sampai ada istilah pantat kuning. Padahal kan nggak ada pantat kuning. Saking pelitnya itu orang. Orang kalau pelit, waktu ngerokok aja sampai bacaannya masih diisep. Padahal dikit lagi kesundut bibirnya. Itu kan rezekinya pemulung. Udah aja buang. Saking pelitnya. Itu ayat 1 paket. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ibadah sholat ini menjadi barometer. Orang rajin umroh tiap 2 bulan sekali, haji tiap tahun, tapi kalau pulangnya enggak ada perubahan ibadah sholatnya, menjadi tanda tanya tuh warga masyarakat. Di umroh 2 bulan sekali, haji tiap tahun, kok ke masjid kagak ini? Kagak dapat haji mabrur. Sebab mabrur itu artinya al-mabrur huwal qabul. Wa min alamatil qabul ayyarji'a khaira. Dalam kitab Al-Idah
Imam Nawawi menjelaskan, mabrur itu artinya seluruh rangkaian ibadah hajinya yang sunnah, yang wajib, yang rukun. Dalam ibadah haji ada yang rukun, ada yang wajib. Kalau yang rukun nggak bisa dibadalin, seperti wukuf. Dalam kondisi apapun jamaah haji selagi napasnya masih ada, wajib mengikuti rangkaian yang namanya wukuf. Puncaknya ibadah haji, al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji itu wukuf di padang Arafah. Ada yang terkena stroke permanen. Kalau udah stroke permanen nggak bisa jalan. Kalau Prabowo stroke ringan, masih bisa hadir di debat yang kemarin. Makanya udah nggak tapi semangat kemarin debat yang terakhir. Capres 1 dan 3 juga udah kagak nyerang-nyerang, kesian. Itu jamaah haji yang stroke permanen, masih hidup, masih ada napasnya, nggak bisa bicara, nggak bisa komunikasi. Maka ada istilah safari wukuf. Ada di dalam mobil ambulan, tetap berbaring, jendela mobil ambulannya dibuka supaya dia dengar bagian rangkaian yang namanya wukuf. Kalau dia nggak ikut wukuf, nggak haji, nggak berhak mendapatkan gelar haji. Maka terjadi tahun 2000, satu pesawat terlambat datang, dipulangin lagi ke Indonesia. Setahun kemudian diberangkatkan kembali karena ada kendala yang tidak disangka. Pesawat mengalami masalah mesin, jadi terlambat datang, ketinggalan masuk kota Mekah, dipulangin kembali. Jamaah yang mulia, makanya ibadah sholat itu saat Allah wajibkan nggak cukup turun ayatnya. Kalau ibadah puasa diwajibkan, cukup Allah turunkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tapi ibadah sholat nggak cukup wahyunya diturunin, nabinya dipanggil. Sampai peristiwa yang spektakuler itu diabadikan dalam Al-Quran menjadi sebuah nama surat. Surat Al-Isra. Isra Mi'raj. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Proses perjalanan itu Allah mulai dari masjid ke masjid. Kenapa masjid? Rumah Allah di atas muka bumi ini adalah masjid. Maka kita jika mencari tempat tinggal, diajarkan Nabi suruh cari tempat yang dekat masjid. Jangan yang dekat pasar. Disuruh cari tempat domisili, tempat tinggal yang dekat masjid, supaya iman takwa kita terus tersiram dengan siraman rohani. Kayak kita di Nurul Yakin setiap subuh ada kajian-kajian. Alhamdulillah.
Sebab itu kajian, itu ilmu ibarat makanan. Orang yang lagi sakit, kalau udah nggak bisa masuk minuman, udah nggak bisa masuk obat, nggak bisa masuk air, bakal cepet mati. Mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Orang yang lagi sakit kalau udah kagak bisa masuk air, nggak bisa masuk obat, nggak bisa masuk makanan, cepet mati. Dzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'al hikmah wal ilm salasata ayyam yamut. Begitu juga hati manusia kalau udah kagak bisa masuk nasihat, dinasehatin sama Habib, udah batasnya 2 periode aja, jangan minta 3 periode. Kan dinasehatin tuh sama Habib, kan dinasehatin sama Kiai, masih maksa juga dengan menghalalkan berbagai macam cara. Karena 3 periode udah mentok, cari dah cara-cara lain biar masih bisa melanjutkan. Ini sih nggak ada di kitab ini, nggak ada. Ini nggak ada di kitab. Ini karena hubbud dunia, karena terlalu cinta kepada dunia. Di dalam kitab Al-Ihya Abu Hamid Al-Ghazali ada hadis Nabi, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati, nanti di akhir zaman ada manusia dari umatku datang ke masjid, payak uduna piha, langsung duduk, nggak pakai tahiyat masjid, nggak pakai sholat. Halakon, dia bentuk kelompok. Di sono 10 orang, di sini 7 orang, di sini 15 orang. Tapi duduknya dia bukannya zikir, bukannya tadarus, bukannya kajian. Zikrahumud dunia, ngomongin dunia. Wahubbud dunia, dan kelompok itu semua orang yang cinta dunia. Yang diomongin ngomong-ngomong, ono rumah yang ada bacaannya mau dijual tanpa perantara, lu bisa tembusin nggak? Gua mau beli tuh. Kalau harganya cocok, lu gua kasih komisi. Di masjid ngomonginnya itu. Kalau kita menjumpai kelompok yang seperti itu, kata Nabi, fala tujalisuhum, kamu jangan duduk gabung sama orang itu. Pak Ustadz, kalau ngomongin pilpres boleh apa kagak? Boleh. Pilpres yang akan membawa perubahan, itu yang boleh diomongin. Yang akan membawa kemaslahatan orang banyak. Nggak boleh kalau hanya untuk kepentingan kelompoknya, hanya untuk kepentingan sukunya, tapi untuk kepentingan orang banyak itu boleh. Nabi lagi khutbah, datang orang Badui. Ya Rasulullah, tolong doakan, desa tempat saya tinggal udah 2 bulan dilanda musim kemarau. Rasulullah lagi khutbah langsung komen, langsung respon.
langsung melayani itu hajat orang yang datang. Minta didoain, Rasulullah langsung doain. Kayak guru kita Abu Yaqi Haji Ghazali Musonib, acara apa aja dia baca Fatihah untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan. Amin apa jangan tawa. Ya Robbal. Amin jangan tawa. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Ini romannya takut-takut banget ini amin. Amin ya Robbal. Sambil amin perhatiin yang di sebelah kita amin apa kagak. Kalau dia diam aja tandain dah tuh. Amin ya Robbal. Emang kenapa ini menjadi sebuah kepentingan yang luar biasa buat para kiai, buat kita semua? Karena ini kepentingan rakyat banyak. Supaya ada perubahan. Siapa yang nyuruh supaya ada perubahan? Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau enggak ada upaya untuk membuat perubahan, ya Allah kagak rubah. Maka jika ada kaum yang berusaha untuk membuat perubahan, Allah juga menyertai dalam usaha perubahan tersebut. Makanya di mana-mana setiap kali dia datang, itu warga yang punya semangat perubahan, enggak pakai dibayar, enggak pakai dikasih duit, datang sendiri menyambut orang yang akan membuat perubahan di negeri ini. Insya datang nggak pakai dibayar, nggak pakai dikasih. Iya. Ada tetangga saya mencret udah 2 minggu di rumah sakit Persahabatan Romangun. Kagak hilang-hilang tuh mencretnya. Dia lagi pikirin ngapain saya jadi sakit begini. Rupanya habis dikasih beras langsung dimasak. Hati-hati yang ngasih beras mencret tak. Ya Allah. Hadirin jamaah yang mulia. Jadi Rasulullah langsung merespon permintaan itu orang saat Rasulullah lagi khutbah. Kalau untuk kepentingan orang banyak nggak apa-apa tuh. Yang kagak boleh lagi khutbah kita ngobrol urusan dunia. Kalau lagi khutbah sebelah ada kebakaran, ngomong kebakaran. Kepentingan orang banyak, kalau kita diam aja habis tuh tetangga kita kebakaran. Tuh maka ada saat di mana kita nggak boleh bicara, ada saat di mana kita boleh bicara. Saat sholat, yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Dalam kitab Busrul Karim dimakruhkan lagi sholat itu menoleh, nengok. Illa lihajatin, kecuali nengok ada hajat, ada kepentingan, ada keperluan. Jumat terlambat datang, enggak kebagian di dalam Nurul Yakin, di luar, di pinggir, dekat motor. Lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Orang sini kalau tahiyat nunjuknya satu apa? Satu ya? Satu. Ya. Ada yang kagak berani nunjuk sekarang. Gua nunjuk 1, gua 2. Gua nunjuk 2, 3. Akhirnya dia begini aja tahiyat. Ya Allah, itu orang apa jadi goblok banget. Jamaah yang mulia. Begitu lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Setang motor dibuka maling, boleh nengok. Lempengan itu ada hajat nengoknya.
Kalau kita kagak nengok, hilang motor kita. Begitu kita nengok, maling juga mikir, buset sholat nengok. Tuh maling kagak ngaji tuh. Wal iltifatu biwajhihi illa lihajatin, nengok lagi sholat yukrahu, dimakruhkan, illa lihajatin, kecuali ada hajat. Wal qiyamu ala rijlin, makruh sholat berdiri kaki satu. Kalau berdiri kaki satu kuntul. Kuntul di galengan di sawah. Dulu Lebak Bulus tuh yang sekarang jadi mall, dulu jadi lapangan sepak bola, itu sawah mulu dulu. Itu sawahnya Haji Mubin. Haji Mubin itu tetangganya Kiai Haji Abdul Muttalib. Sekarang udah nggak ada sawah, udah jadi mall, udah jadi stasiun. Sebelah sininya itu daratan kampung yang sekarang jadi gereja. Dulu saya yang bakar itu gereja. Saya ditahan di Ciputat, Kapolres Ciputat berapa hari itu dulu. Bareng dengan peristiwa Tanjung Priuk. Di Priuk meledak, saya lagi iya. Jadi kagak denger tuh ada peristiwa itu, nggak boleh baca koran, nggak boleh nonton TV. Jadi begitu keluar baru dengar peristiwa itu. Hadirin jamaah yang mulia. Jadi kedudukan ibadah sholat, as-sholah biman zilatir ro'si pil badan. Ibadah sholat itu kedudukannya sama dengan kepala di badan manusia. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, kita lihat tuh tukang sapir, sa'il, ada yang nggak ada kakinya dua, tapi masih bisa sabilillah, 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 masih bisa usaha, masih bisa cari kehidupan. Ada lagi saat musim haji nggak ada tangannya dua-duanya, nggak ada kakinya dua-duanya, masih bisa jalan. Sabilillah, 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 kantong plastik, kantong duitnya digantung di leher. Orang nggak ada tangannya dua-duanya, nggak ada kakinya dua-duanya, masih bisa nyari kehidupan. Sekarang kakinya ada dua, tangannya ada dua. Ntar malam datang ke rumah bapak 2:30, ketok pintu, nganterin duit serangan pajar. Begitu dia ngasih, palanya kagak ada. Terima apa tutup pintu? Nggak ada palanya. Bukannya manusia. Seorang yang beragama ngaku dirinya Islam tapi nggak kelihatan sholat, nggak ibadah, ibarat manusia nggak ada kepalanya. Maka Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibur Ratib, makamnya ada di Yaman, Hadramaut. Namanya pemakaman Zambal. Pemakaman kalau kita kober 1000 wali. Di situ ada makam Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Ada makam Habib Abdurrahman Segaf. Ada makam Habib Ali Masyhur. Saya keliling kemarin, ikut ziarah bareng, dipimpin sama Habib Umar Al-Hafiz. Kalau kita di sini ziarah di Kober sekalian aja kita jamak. Kalau di sono enggak. Di sini Yasin tahlil, pindah ke 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 sini Yasin tahlil. 11 makam, 11 Yasin, 11 tahlil. Dari subuh sampai jam 10:30 hari Jumat langsung ke masjid sholat Jumat. Terakhir di pojok pinggir
Itu makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, rijalul alam arba'atun. Kalau negara pengen baik, negara pengen berkah, pengen tentram, tidak ada gejolak, negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ditopang ketentraman sebuah negara itu karena 4. Yang pertama abidun, kepala negara yang ahli ibadah. Mustaqim, yang ibadahnya itu istiqomah, bukan hanya menjelang pilpres doang sembahyang. Maka besok pilih yang sembahyang, yang bikin kita jadi ingat sama Allah. Pak Anies itu ada pengajian di rumahnya sebulan sekali, Jumat subuh. Nanti Ustaz Mukhlis ajak Buya. Jumat pertama. Kemarin pengajian di rumah beliau di Lebak Bulus 2. Beliau baru pulang kampanye dari Medan. Pulang pesawat terakhir jam 11. Bandara internasional, sampai rumah jam 12. Jam 3 udah bangun. 3:30 udah megang tasbih. Kagak begini-begini, enggak. Begini-begini tangan. Jangan begini-begini. Jadi apa ntar negara kita? Aduh ya Allah. Abidun, pilih tuh yang ibadahnya bener. Yang kedua, zu ma'rifatin, yang emang kenal sama Allah. Kalau mengenal Allah, nggak berani berbuat yang dilarang oleh Allah, nggak berani melanggar larangan-larangan Allah. Yang ketiga, lihat yang sudah memiliki track record. Yang keempat, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, cari pemimpin itu yang punya style, yang surah, yang penampilannya meyakinkan untuk bisa membawa sebuah negara menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu orang Islam emang luar biasa. Karena kedekatannya sama Allah, sama agama. Semua urusannya terkait dengan perintah agama. Begitu kita lahir ke dunia, orang tua nyari Buya. Buya, saya udah punya anak, tolong besok Buya hadir di hari ke-7. Saya mau akekah, sekalian Buya kasih nama. Itu orang dulu kalau punya anak bayi, ngundang kiai-kiai, pada nulis di kertas kecil. Ada yang ngasih Muhammad, ada yang kasih Ahmad, ada yang kasih Mahmud, ada yang kasih Ali, Usman, Umar. Nggak ada tuh yang ngasih nama Gibran, nggak ada. Ngasih Ahmad, Muhammad, Abdullah, bagus-bagus. Kalau Gibran ntar terkena kode etik. Iya. Belum waktunya. Makanya KPU terkena juga nih pelanggaran kode etik. Tuh karena enggak zuma'ripatin, enggak kenal dekat sama Allah, jadi berbagai macam pelanggaran dilabrak. Maka kita selalu bertanya sama guru kita. Saya udah punya nama, tolong kasih nama Buya. Udah gede, besok saya mau nyunatin, syukuran Buya. Udah gede tuh anak sekolah,
mau berangkat ke Yaman, bacain ratib Buya biar dia betah di sono. Udah selesai di Yaman, Buya, saya udah mau dapat mantu nih, besok mau menikahkan, hadir Buya, minta doa, minta arahan. Giliran milih presiden nggak pakai nanya kiai, nggak pakai nanya Buya, nanyanya siapa nih yang ngasih duit nih, siapa ini yang ngasih duit nih. Ya Allah. Maka dalam perjalanan Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu di kitab Melayu yang suka kita baca tuh orang Betawi, ada bacaan dalam perjalanan itu Nabi melihat ada manusia mulutnya mangap segede-gedenya lagi disiram air panas, air neraka. Tumpah seluruh isi perutnya. Nabi lihat itu, nanya Jibril, Jibril, itu siapa? Itu salah satu dari umatmu Muhammad. Umatku ada yang begitu Jibril. Ada Muhammad. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Itu yang makan duit serangan pajar. Nih ceramah saya ceritain tar sama tetangga. Ya Allah, linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan tuh tanda-tanda kekuasaannya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya Allah, jamaah yang mulia, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Maka sholat ini menjadi barometer, menjadi ukuran kehidupan seseorang. Biar dia rajin sedekah, biar dia rajin bersilaturahmi. Kalau enggak sholat, enggak ada artinya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Keberadaan kita di masjid ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang bisa memakmurkan, meramaikan, mensyiarkan rumah Allah adalah hamba-hambanya yang beriman. Beruntung kita menjadi hamba Allah yang beriman. Duduk di masjid didoain malaikat. Al malaikatu tusolli ala ahadikum. Para malaikat mendoakanmu madama fi musallahu, selagi dia masih ada di dalam masjid. Didoain kita malam yuhdis. Boleh dibaca malam yahdus, selagi orang itu belum batal wudu. Au yukhrij, atau keluar dari masjid. Makanya kalau batal wudu, buru-buru tajdidil wudu, perbaharui wudu, supaya doa malaikat itu terus kita dapatkan. Apa doa malaikat buat orang yang berada di dalam masjid? Satu, Allahummarhamhu, ya Allah kasih rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat Allah dari doanya malaikat, kaki ringan melangkah datang ke masjid. Ayunan lenggangan tangan ringan menuju masjid. Mulut ringan tadarrus Al-Quran. Itu salah satu di antara orang yang mendapatkan rahmat Allah. Maka bila kita pengen dapat rahmat Allah,
rahimallah man hafizal lisanak wa arafa zamanak wastaqomat tariqatuhu. Kalau pengen dapat rahmat Allah, jaga lidah, basahi dengan istighfar. Kata Nabi, istaghsiru minal istighfar fi syahri Rajab. Perbanyaklah olehmu akan bacaan istighfar di bulan Rajab. Fa innahu, karena sesungguhnya di bulan Rajab itu ada saatun tulaqo binan nar. Ada saat-saat di mana Allah Ta'ala bebaskan orang itu dari api neraka dengan sebab istighfar bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasoih Diniyah, man qara'a rabbighfirli warhamni watub alayya sab'ina marratan lailan wa nahara harramahullah jasadahu 'alan nar. Siapa yang membaca rabbighfirli warhamni watub alayya lailan abis maghrib wa nahara abis subuh sab'ina marratan 70 kali, harramahullah, Allah Ta'ala haramkan jasadnya kesentuh api neraka. Saya ziarah di Mekah ke Jannatul Ma'la kemarin. Setelah saya ziarah ke makam Sayyidatina Khadijah, saya mundur ke belakang ziarah ke makam Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Alawi Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Selesai saya ziarah di situ, saya mundur ke belakang ziarah ke makam Mbah Maimun Zubair. Peraturan pemerintah Arab Saudi yang udah 4 tahun dimakamkan diganti dengan jenazah baru. Begitu mau dibongkar, kain kafannya masih utuh, kagak kesentuh tanah. Itulah janji Allah, innal abrara lafi naim. Orang baik itu Allah beri kenikmatan. Lafi naim, Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya, naimun fid dunya wa naimun fil barzah wa naimun fil akhirah. Orang baik Allah beri kenikmatan hidup di dunia, kenikmatan hidup di alam barzah, kenikmatan hidup di alam akhirat. Ayat selanjutnya, wa innal fujjara lafi jahim. Orang durjana banyak dosa, hidupnya mau bohong mulu. Ada nggak orang yang bohong mulu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Besok tuh puasa nggak diterima karena bohong. Walisoimi adabun layak mulu siamuhu illa biha ayah pazolisanahu anil kadib. Bagi orang yang berpuasa Ramadan ada aturannya. Tidak sekedar nahan lapar haus, nahan mulut dari bohong. Kalau bohong lagi puasa nggak ada pahala, cuman atos yang dia dapat, lapar sama haus doang. Bohong sekali dicoret, berdosa sekali dicoret tuh hati dengan coretan warna hitam. Man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Siapa yang berbuat dosa sekali dicoret hatinya dengan coretan warna hitam. Ya Allah, kalau 2 periode bohong mulu, dosa mulu, berapa tuh coretannya? Maka hawa hidupnya jadi gelap aja, apa aja ditabrak. Hawanya susah aja susah. Sampai anaknya dicariin kerjaan. Saking berasa kagak enaknya tuh hidup. Sampai semua peraturan-peraturan dihalalkan dengan berbagai macam cara. Na'udzubillah min. Maka kita kembali kepada materi. Ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini dalam rangka ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Yang terakhir, anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Nggak diterima ibadah kita kalau durhaka sama orang tua. Maka nih calon presiden Anies Rashid Baswedan
Setiap hari kalau mau pergi kemana-mana, minta redo orang tuanya dulu. Pilih besok yang orang tuanya jelas. 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 Kakeknya itu membawa surat ke Liga Arab untuk mendapatkan dukungan kalau negara kita sudah merdeka. Kakeknya yang bawa. Masya Allah. Temennya seperjuangan Kiai Haji Nur Ali. Maka kemarin waktu haul Kiai Nur Ali, dia datang pakai motor. Hujan-hujan. Enggak mau dikawal. Hujan-hujan dia datang pakai motor. Enggak mau dikawal. Dia datang hujan-hujan pakai motor. Enggak mau dikawal. Subuh saya hadir di pengajian. Saya bisikin, Pak Presiden, malam ini haul Kiai Nur Ali. Dia panggil asistennya. Malam ini kita ada di mana? Schedule kampanye ada di Jawa Barat. Kalau begitu, sore kita ke Bekasi naik motor. Datang sebelum acara naik motor. Dari Lebak Bulus ke ujung Harapan Bekasi Utara naik motor. Naik motor. Naik motor. Datang, nggak pakai ngelempar-ngelemparin kaos, enggak. Nggak pakai ngelempar-ngelemparin sembako. Itu bukan cara Islam. Memberi sesuatu dengan cara melempar. Maka pilih yang Islamnya jelas. Insya mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan harapan-harapan dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 tahun ke depan negara kita seperti apa tergantung kita besok tanggal 14 Februari hari Rabu. Kalau kita pilih yang ahli ibadah, insya Allah negara kita berkah. Kalau kita salah pilih, dampaknya nanti kita, cucu kita yang akan merasakan kepahitan dalam negerinya sendiri. Maka besok hari Rabu 14 Oktober kita datang. Oh, Oktober mau udah dilantik ya. Amin ya Rabbal. 14 Februari besok hari Rabu kita wajib ikut andil pesta demokrasi. Kita buka dulu lembaran kertasnya, kita periksa dulu. Kalau ada yang udah bolong, balikin. Pak, maaf, udah luka ini kertasnya. Ganti kertas baru. Kalau masih sempurna, belum ada yang dibolongin, baru kita bawa. Kalau itu kita dapat, kita nggak buka, ternyata udah dibolongin, kita bolongin lagi, kita coblos lagi, jadi kagak sah. Maka sholat itu ada yang takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar. Boleh, ada yang Allahu Akbar. Boleh, ada yang Allahu Akbar. Boleh, tiga-tiganya boleh. Yang kagak boleh sekali tiga, Allahu Akbar. Nggak boleh sekali tiga, Allahu Akbar. Makanya besok jangan tiga-tiganya dicoblos. Kagak sah, satu aja satu. Kalau tiga-tiganya kagak, mudah-mudahan negara kita besok menjadi perubahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila fi baladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.